Salam dan bahagia. Saya Ika Susanti Yuniarsih, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sampit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Pengalaman atau materi pembelajaran yang saya dapatkan yaitu tentang coaching, di mana konsep coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada masa depan, dan berpusat pada coaching. Paradigma berpikir coaching adalah cara pandang yang mendasari penerapan coaching. Paradigma berpikir coaching yang pertama yaitu fokus pada coacher. Pada kesempatan ini, pada perjalanan proses sepanjang coaching, fokus pada coacher. Dalam hal ini, coach harus memperhatikan coachnya saat bercerita, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yang tidak boleh kita lupakan yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan dalam hal ini antara coach dan coache mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Sehingga dalam hal ini, prinsip coaching yaitu membuka jalan untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh seorang coachnya, menggali kreativitas coachnya, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coachnya. Dalam pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam proses coaching di mana seorang coach harus tahu apa tujuan dari proses coaching ini, kemudian mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coacher, kemudian rencana-rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coachingnya, kemudian tanggung jawabnya seperti apa untuk melaksanakan rencana-rencana aksi tadi. Prinsip coaching juga bisa digunakan dalam supervisi akademik. Supervisi akademik menggunakan paradigma berpikir coaching merupakan pendekatan dalam memimpin dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan, di mana supervisor sebagai seorang coach dan guru sebagai coaching. Tujuannya yaitu mengembangkan potensi serta memperbaiki kinerja. Seorang coach tidak boleh menghakimi pelaksanaan supervisi menggunakan prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tahapan dalam supervisi yang pertama yaitu prasupervisi, di mana prasupervisi ini dilakukan sebelum proses supervisi, yang mana ada sebuah wawancara, di mana menanyakan kesiapan, di mana menanyakan rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam proses supervisi nanti. Pada prasupervisi, seorang supervisor tidak boleh memaksakan kapan waktu akan dilaksanakan supervisi. Kemudian pada proses supervisi, seorang supervisor mendampingi, memperhatikan proses pembelajaran pada saat itu. Setelah proses supervisi, maka dilakukan lagi pasca supervisi. Dalam pasca supervisi, seorang supervisor menggali tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selama proses supervisi, sehingga seorang guru yang disupervisi menceritakan apa pengalamannya, digali oleh supervisornya, apa kelebihannya, apa hal-hal yang belum dilaksanakan dan apa yang sudah dilaksanakan, serta apa yang perlu dikembangkan. Yang kedua, pembelajaran emosi yang dirasakan terkait dengan pembelajaran. Sebelum mempelajari tentang prinsip coaching ini, saya sering tidak percaya diri untuk mencapai tantangan saya. Terkadang dalam suatu kehidupan ataupun pekerjaan kita menghadapi suatu tantangan
di mana sebelum mempelajari ini saya sering menyerah. Tetapi setelah belajar dengan prinsip coaching ini, di sini menggunakan konsep coaching, sehingga saya terus mengembangkan diri dan juga bersama rekan sejawat, bersama-sama untuk selalu mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu yang sudah baik terkait dalam proses belajar ini yaitu, saya sudah mengetahui apa itu coaching dan teknik alur coaching, yaitu menggunakan alur Tirta. Kemudian selama berlatih coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, di sini saya menemukan pengalaman baru dan menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi, yang mungkin sebelumnya saya belum pernah mengalaminya. Tetapi dengan belajar ini saya menjadi lebih mudah untuk mengatasi suatu masalah sehingga tidak mudah menyerah. Yang keempat, hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran saya ini yaitu saya masih perlu memperbaiki dalam hal mencari kata kunci dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Di sini saya masih merasa kesulitan dalam menggali informasi lebih dalam tentang masalah coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Sebelum belajar coaching ini, saya merasa tadi tidak percaya diri, mudah menyerah, dan setiap ada masalah kadang saya merasa stres. Setelah belajar ini, saya memiliki keyakinan bahwa saya mampu dan memiliki kompetensi untuk menjadi coach dan paham prinsip coaching. Bagaimana jika seseorang coach tidak nyaman dengan gaya coach-nya? Maka seorang coach dapat mengungkapkan dengan cara yang terbuka dan jujur kepada coach-nya tentang teknik pelaksanaannya, bagaimana yang sebaiknya dilaksanakan dan enak untuk semuanya. Seorang coach mempunyai kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran? Seorang coach dapat membantu guru lain dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari modul ini diharapkan kita sebagai JGP ini mampu mengajak rekan-rekan sejawat kita untuk mencoba hal-hal yang baru, terutama yang harus kita laksanakan saat ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian bagaimana kita menganalisis tantangan? Biasanya ada tantangan atau kendala dalam setiap pekerjaan, terutama saat kita menjadi seorang coach. Tentunya dengan kita menjadi seorang coach, pekerjaan kita akan bertambah banyak. Sehingga tentu masalah waktu di sini kita akan ditantang. Bagaimana kita harus mengatur waktu kita menjadi seorang coach dan juga pekerjaan kita sebagai guru yang tidak mungkin kita tinggalkan. Maka dari itu kita harus mampu membagi waktu dan merelakan waktunya untuk membantu sesama guru maupun murid yang memerlukan kita. Pengalaman masa lalu, selama saya menjadi guru, supervisi adalah sesuatu yang menakutkan. Bahkan kadang di dalam supervisi, kita selalu merasa divonis bersalah. Ini kurang, ini dikritik dengan kata-kata yang mungkin kita akan sakit hati. Tetapi semua itu sebenarnya bertujuan untuk membangun diri kita. Nah, di masa mendatang, apabila saya diminta melakukan supervisi, maka yang akan saya lakukan yaitu supervisi yang tidak hanya berfokus pada kesalahan, tetapi memberikan perhatian dan pendampingan. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membantu guru mengeksplorasi ide-idenya dan mencari solusi atas masalahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.